Oke, kali ini kita akan bahas tentang bakpao ya. Kenapa bakpaonya? Kayaknya enak. Oh, panas. Enggak, kali ini kita akan bahas ini. Apa ini? Check this out. Channel ini adalah channel pembelajaran bagi siapapun yang merasa mendapatkan sesuatu setelah nonton video ini. Silakan kasih jempolnya dan jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Oke, jumpa lagi di channel dosen milenial punya Pak Yosef. Ya, kali ini saya akan membahas soal PC ya. PC yang saya rakit kemarin, yang teman-teman udah lihat. Ini dia PC Kerehore punya Pak Yosef. Semuanya dari barang bekas, yang penting punya PC. Oke, kali ini saya akan mencoba menambahkan satu item ya, antara penting dan nggak penting sih sebenarnya item ini, tapi kalau dipasang saya rasa itu akan menambah sisi estetis dari interior PC saya. Karena sayang ya kalau misalkan kita punya casing yang transparan di sisi kanan atau kirinya, tapi dalamnya, interiornya nggak kita hias supaya lebih estetis, tuh sayang banget. Karena ya dia transparan, kelihatan gitu. Kayak casing saya ini ya, sebenarnya casing saya ini punya sisi transparan ya, cuman saya lepas karena kadang saya suka utak-atik sendiri gitu kan, nanti ribet buka tutupnya, jadi saya lepas. Oh iya, ngomong-ngomong, apa sih barang yang mau saya tambahkan yang dibilang penting nggak penting tadi ya? Barangnya adalah ini ya, ini teman-teman bisa lihat. Oke, nanti teman-teman akan lihat dari dekat kayak apa bentuknya, bagus pokoknya. Ini namanya heatsink untuk RAM ya, atau penghantar panas untuk RAM. Loh, penghantar panas untuk RAM? Buat apa sih RAM dipasangin heatsink? Biasanya kan yang pakai heatsink itu prosesor. Oh, jangan salah, heatsink juga butuh RAM. Kalau misalkan PC-mu itu memang kamu gunakan untuk performa yang sangat tinggi. Contohnya kalau saya setiap kali ngajar online itu kan saya record semua dan harus saya upload ke YouTube, kemudian nanti harus ada yang namanya proses rendering. Nah itu kan butuh beban kerja berat ya. Jadi nggak hanya VGA yang bekerja berat, tapi dia juga bekerja berat di RAM. Karena istilahnya RAM itu sebagai dapurnya, tempat dia bekerja. Kalau prosesor kan otaknya yang nyuruh-nyuruh, sedangkan VGA itu untuk mengatur rendering tampilannya biar smooth ya. Oleh karena itu saya butuh ini, supaya apa? Supaya RAM saya nanti tidak terlalu panas gitu ya. RAM saya ini cuma 8 GB, sedangkan saya setiap hari ngerender video untuk mahasiswa kan, kalau ngajar gitu harus diupload dan harus dirender, dan kualitasnya juga harus ya lumayan gitu, harus lumayan. Saya nggak bilang bagus ya karena kamera handphone saya juga jelek, pokoknya ya harus cukup lah untuk tampil baik gitu nanti di YouTube. Terus kemudian ini harganya saya dapat nggak mahal, ini saya beli waktu ada flash sale di Lazada ya, karena ini dari luar China gitu ya. Tadi boxnya sebelum masuk ke kamar saya semprot dulu pakai alkohol karena sekarang lagi musim corona. Ini dari mereknya Jonesbo, saya juga nggak tahu ini merek mana ya, pokoknya saya dapat murah. Saya beli ini dapat 2 sama ini pasangannya. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana saya unboxingnya. Kita lihat apa aja sih yang dibawa oleh ini selain heatsinknya ini. Oh iya, satu lagi, kenapa saya harus pakai heatsink? Karena heatsink ini punya yang namanya RGB LED ya teman-teman. Ini dia punya lampu, jadi di dalam putih-putih ini ada lampunya, dia bisa kelap-kelip, dan itu akan menambah estetis dari interior PC yang akan saya tambahkan ini. Biar nggak begini aja kopong gitu kan ya, isinya penuh tapi kan tetap aja kelihatan kopong kalau nggak ada lampu-lampunya gitu. Oke, seperti biasa saya akan merollback semuanya ke belakang sebelum ini dibuka ya. Sebelum ini dibuka, bukan dipasang ya karena ini masih lepas. Sebelum ini dibuka, oke, kayak apa sih unboxingnya? Mari kita cek aja langsung ke TKP. Oke, ini paket yang saya dapatkan tadi pagi
ya. Saya pesan dari Lazada dengan model pembayarannya COD. Saya bayar di tempat. Karena apa? Karena ini dikirim dari luar negeri dan harganya murah banget. Nah, soalnya saya takut ketipu daripada nanti transfer duitnya nggak balik. Akhirnya saya pilih bayar di rumah aja. Jadi kalau beneran kirim barangnya ke rumah baru saya bayar itu ya. Nih harganya berapa ini tadi? Harganya murah kok, ini sekitar 200.000, tapi udah belum termasuk ongkir dan pajak ya, karena masuk ke Batam sekarang kena bea cukai. Oke. Takut bungkusnya rusak juga, siapa tahu nanti saya bosan kan, mau saya jual lagi bungkusnya masih ada gitu. Oke, safety banget ya, ini udah kosong nih. Ternyata bentuknya bagus ya. Coba kita lihat. Safety banget ini, pakai busa tebel. Ada berapa lapis nih ya, banyak banget. Oke, ini nggak ada lagi isinya. Ini kayaknya suku cadang, kunci dan baut sama plastik tutup, kayaknya buat ngebuka pasang heatsinknya gitu harus pakai baut ini, letter L ini. Oke, kemudian ini ada stiker double tip ya, nggak fokus. Nah, double tip buat nempel, entah buat nempel apa saya nggak tahu, nanti kita cek. Kemudian ini ada lagi double tip tapi warnanya hitam, kayaknya buat nempel kabelnya biar nggak kemana-mana gitu, biar nggak ngelewer. Ini kabelnya ini. Oke, ini colokannya 3 pin ya. Biasanya kita pakai ya, saya nggak tahu. Oke, ini ada mereknya Jones Bow, bentuknya cantik banget. Kilat, nggak bayangin kalau ini nanti nyala. Ini ada lampunya, sepanjang yang putih-putih ini akan ada lampunya. Ini nanti akan dipasang di RAM di komputer itu yang sudah saya rakit dengan susah payah. Oke, oh iya, ternyata ini dia harus buka ini ya, ini harus dibuka dulu. Ini juga makanya tadi dikasih ini letter L ini, buka baru nanti RAM-nya dijepit di tengah-tengah sini kayaknya, dan ini dicolok ke power supply, atau mungkin ada, kita cari yang colokannya 3 pin kayak gini ya buat nyalain lampunya ini. Oke, untuk manualnya penasaran nggak kalian? Kalau saya nggak penasaran karena udah ketebak pasti. Saya nggak bisa baca juga isinya apa. Cuman kelihatan gambarnya aja nih, kira-kira kurang lebih bongkar pasangnya kayak gini. Gitu kali ya, nih installation manual. Oke, langsung aja kita akan coba pasang. Oke, saya akan coba bongkar ya. Saya akan praktekkan kitab ini ya, kitab bahasa yang saya tidak mengerti, tapi akan saya coba ikutin gambarnya ya. Anggap aja kita kayak nonton wayang, nggak ngerti bahasa tapi kita bisa lihat gambarnya. Oke, ini adalah RAM yang sudah saya punya ya. Saya punya RAM kapasitas 4 GB 2 keping. Ini beda merek ya, beda merek ya, namanya juga bekas gitu ya. Dan ini juga beda ya kecepatannya ya, tipenya. Ini ada yang ini tipe 10600, yang ini tipe 12800
atau 12.800. Yang ini tipe 10.600, beda ya. Jadi yang ini lebih tinggi daripada yang ini lebih rendah. Tapi karena ini beda, yang tinggi ini otomatis akan turun ngikutin yang rendah, karena yang rendah nggak mungkin ngejar yang tinggi ini. Jadi ya ini saya pelajaran lah ya dari saya, anggap aja ini pelajaran. Lain kali kalau kalian mau beli RAM, carilah yang sama tipenya, kalau bisa sama mereknya, dan speednya juga sama supaya nggak pincang. Nah, kalau saya ini ya sayang ya sebenarnya, yang ini bisa lebih kenceng, tapi karena yang ini nggak kuat ngikutin, dia harus turun. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini, kita coba buka. Oh ya, sebelum saya buka, ternyata thermal paste ya, ini thermal paste. Setelah saya colek-colek, dingin dan bentuknya kayak gel gitu ya, gel tapi lengket, ada lemnya. Ternyata ini thermal paste ini nanti akan nempel di sini, di hitam-hitamnya ini. Dia akan nempel di sini, klek. Makanya dia dikasih 2 buat kanan kiri. Nah, ini nanti akan saya lepas ini stikernya. Garansi udah nggak berlaku, dan ya udah nggak bakal ada yang cari juga gitu kan. Nggak apa-apa lah, orang dipakai sendiri. Dan yang hitam ini ternyata cadangannya ganjel. Kalau misalkan salah satu gagal, nanti diganjel pakai ini gitu. Kemudian ini tadi isinya ada baut ya, ini ada baut, saya lihat ya, ini ada baut nih, ini baut. Kemudian kalau yang ini plastik ya. Kalau saya lihat di gambar ini, dia dipasang kalau misalkan DDR-mu yang short, yang SDIMM ya, model yang SDIMM yang pendek, jadi dia harus ditambah ganjel ini, plastik ini. Tapi kalau misalkan punyamu panjang kayak saya, punyamu panjang panjang kayak saya, jadi nggak perlu, karena dia sudah pas ya, panjangnya sama. Nah, nih panjangnya sama. Oke, kita bongkar. Selesai saya rakit ya, sudah saya pasang. Bentuknya jadi kayak gini ya, kakinya tetap keluar nongol karena biar tetap bisa masuk ke slot RAM ya. Oke, itu ada putih-putih di dalamnya, itu yang tadi kita kira double tip, nggak taunya ternyata itu thermal paste ya, pasta yang biasanya buat prosesor. Cuman ini dia udah bentuknya udah jadi kotak gitu ya, tapi lengket sih. Ini nggak bisa fokus ya, maklum kamera murah. Nah, itu dia. Oke, sama satunya lagi juga sudah saya rakit. Oke, sama putih-putihnya juga menutupi chip yang hitam-hitam ya, karena nanti yang mengeluarkan panas yang hitam-hitam itu tempat dia bekerja, chip yang hitam-hitam itu. Oke, kondisinya udah pas. Sekarang kita langsung pasang saja ke situ mana, sini maksudnya. Iya, sini. Nanti dicolok di mana sih? Ini teman-teman lihat yang slot yang berwarna hitam, ini adalah slot RAM. Teman-teman gak usah bingung kalau misalkan ngerakit PC sendiri takut salah colok. Nggak usah takut, karena dudukan kakinya beda antara VGA, PCIe 16 dan PCIe yang lain, itu beda ya, dudukan kakinya beda. Terus kemudian biasanya untuk membedakan yang ini untuk RAM, ini untuk RAM, ini untuk VGA adalah biasanya RAM ini pasti ada selalu nempel dekat sama prosesor. Kalau ini bisa agak berjauhan ya. Bahkan ada kalau motherboard yang besar yang ATX itu dia bisa punya 2-3 slot VGA. Oke, kan saya langsung pasang di sini. Gak usah bingung ya. Satu lagi, ini tadi ada kabel panjang. Nah, ini buat apa? Oh, ini adalah
kabel power untuk menyalakan lampu LED yang ada di dalam sini ya. Jadi bukan buat kipas mendinginkan yang ada di sini, enggak. Dia pendinginannya natural, panas masuk ke dalam heatsink nanti akan ditiup oleh angin dari fan yang ada di body ini. Jadi dia melepas panasnya lebih cepat ya, ketimbang dia tidak punya heatsink. Terus kemudian ini fungsinya power untuk apa? Power untuk lampu ya. Sekali lagi ini untuk lampu. Jadi jangan percaya kalau dia bilang ini ada kabel power buat ngedinginin ini, enggak ya, bukan buat ngedinginin tapi buat variasi lampunya. Pastikan kakinya ini jangan kebalik ya. Ini DDR3. Biasanya membedakan dengan DDR2, DDR4 adalah ini kakinya ini ya, belahannya ini. Kalau DDR2 itu dia agak ke tengah, tapi ini DDR3 agak ke samping sedikit. Terus DDR4 semakin ke samping. Oke, kakinya harus sama ya, yang pendek yang mana, yang panjang yang mana. Kemudian kita pasang satu, kita pasang lagi yang kedua. Agak susah ya, sempit. Biasanya yang sempit-sempit gini emang susah. Pastikan dia bunyi klik saat memasang RAM seperti ini. Nah, lagi. Oke. RAM yang kedua. Oke. Satu lagi. Oke. Bisa berbarengan atau satu-satu kayak saya. Kalau saya lebih suka satu-satu ya, supaya memastikan kaki yang sisi sebelah sana masuk semua, sisi yang sebelah sini juga masuk semua. Oke, akan saya coba nyalakan. Saya akan perlihatkan lagi sebelum dipencet tombol powernya terpasang dengan baik. Kabel powernya tadi nggak jadi saya colok ke sini, ini nggak jadi. Saya ambil dari dari casing fan yang belakang, saya paralel jadi dua dia, biar bisa muat banyak karena colokannya hanya satu itu yang di situ. Oke, saya lilitkan ke sini. Nah, ini dia sambungannya. Oke, sekarang kita coba nyalakan ya. Ini lampu flashnya saya matikan dulu. Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantul. Teman-teman bisa lihat, dia auto berubah sendiri ya warnanya tuh. Ini kalau terang gini nggak kelihatan. Saya matikan lampunya aja ya. Oke, saya matikan. Nah, ini baru dia berubah warna sendiri. Keren banget. Oke, kita sudah berhasil pasang heatsink pada RAM. Keren kan, warna-warni. Kalau terang begini nggak kelihatan, tapi saya kasih fotonya pas gelap. Ini dia. Gimana? Keren kan? Mau punya kayak gini? Nanti saya kasih linknya di bawah di deskripsi ya. Saya belinya di mana? Murah kok. Kayaknya masih flash sale juga, itu sampai 1 bulan ini. Jadi teman-teman yang nonton video ini bisa langsung beli di situ. Nggak mahal. Beli satu dapat 2. Oke. Dan satu lagi, kalau teman-teman punya ide tentang rakit PC, terus kemudian PC saya ini enaknya harusnya diapain gitu ya. Misalkan nih, fan-nya tadi belum warna-warni, tambahin fan warna-warni, tulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti kalau misalkan banyak yang komen, banyak yang like, dan banyak yang subscribe, siapa tahu saya bisa beli ini nih buat nambahin, biar semakin kelihatan cetar membahana, meskipun harganya kiri-hori. Oke, sekian dulu video dari saya mengenai unboxing heatsink, review singkat, dan tutorial cara masangnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya dengan tutorial-tutorial yang lain yang pasti bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa yang kere-hore seperti saya. Oke, sampai jumpa. See you next time.